Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Mungkin kalian sudah ngelihat video yang viral di mana ada seorang ustadz atau pendakwah, nggak tahu sebutannya apa di Indonesia untuk Gus Miftah, karena dia ini juga merupakan utusan khusus presiden. Artinya ada jabatan khusus loh yang diembankan ke seorang Gus Miftah di sini. Tetapi kalian sudah tahu kan di mana ada video yang viral, dia ini lagi ceramah ya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada bercandaannya yang sepertinya menyakiti hati orang kecil di Indonesia. Ada seorang pedagang asongan es teh, namanya adalah Bapak Sunaji, yang dia ini dipercandai dengan kata-kata, ada kata-kata apa sih, BODOH-nya lah, kurang lebih dalam bahasa Jawanya artinya itu. Kemudian juga ada kata-kata intonasi yang kesannya kayak meremehkan. Dan aku yakin Pak Prabowo tidak mungkin tinggal diam. Kita akan bahas ada beberapa klarifikasi dan juga statement-statement dari pihak yang bersangkutan. Kita coba lihat dulu adalah, kita dengarkan teman-teman tepatnya video yang viral tersebut. Memangnya seperti apa? Karena kan klarifikasi dari Gus Miftah sekarang katanya videonya dipotong-potong. Ya udah, coba kita dengerin kata-katanya agak lebih panjang. Apakah bercandaan tersebut relevansinya memang tepat untuk yang sedang didakwakan, ataukah ini adalah bentuk spontanitas yang mencerminkan isi hati seseorang? Kita coba lihat video yang viral berikut ini. Oh kon borong. STM oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Yang lebih anehnya lagi, orang-orang di sekitar itu pada ketawa. Ketawanya tuh ngakak, guling-guling, ibarat kata kalau anak zaman sekarang bilangnya. Ya Allah. Dan kamu tahu teman-teman ya, Bapak Sunajinya di sini cuman diem aja sembari senyum-senyum tipis. Gue larang payu, wes takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lah panas ngombe es rasane seger. Oke, ini kita bahas konteksnya ya. Jadi ada penjual bakso yang berdoa, ya Allah, semoga hujan udaranya sejuk. Soalnya kalau sejuk-sejuk gini, biasanya makan bakso rasanya enak. Kita coba lihat dari konteksnya. Apakah klarifikasinya itu masuk akal atau enggak? Bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Nah, itu dia. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelok bojone meteng. Lha kok ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Oh kon borong. Jadi ibarat kata gini loh, apa? Mengkomparasi antara dua pedagang es dan juga pedagang bakso. Pedagang es minta cuacanya panas, biarin orang banyak yang beli es, tapi malah dikasih hujan, malah banyak yang laku adalah pedagang bakso. Tapi kan dikatakan di sini bahwa kalau doa dari siapa pedagang esnya nggak dikabulkan, apa nggak sesuai dengan keinginannya, apakah doanya itu nggak dikabulkan? Oh nggak, karena masih ada yang namanya kesehatan dikasih. Terus katanya siapa tahu aja istrinya meteng tuh hamil gitu loh. Tapi sama orang lain dengan gaya bercandaan. I don't know ya, dengan Gus Miftah, aku udah ngeliat panjang cuplikannya lebih dari ini, aku tidak melihat bahwa ada relevansi dengan bercandaan yang seperti ini. Ya, aku rasa dari sudut pandang manapun, walaupun dibela sama kuasa hukumnya dan teman-temannya bilang itu hanya gaya khasnya Gus Miftah aja kalau lagi bercanda. Tapi I don't think so. Ini adalah reaksi dari bapak penjual es asongan tersebut, Bapak Sunaji, yang sekarang juga sudah mulai banyak mendapatkan bantuan dari banyak masyarakat yang mau menyumbang. Ini rasanya Bapak Sunaji yang dirasakan. Pak, rasanya gimana Pak? Waktu lagi jualan, kemudian dijadikan bahan bercandaan di hadapan ribuan orang. Rasanya kayak apa sih Pak? Ini yang dikatakan Pak Sunaji, teman-teman. Saya di sana belum sakit itu. Saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu.
Saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu. Di telinga saya. Di, Terima apa? di telinga saya ya sudah saya terima apa adanya. Ya begitulah orang kecil Pak ya. Kadang tuh dijadikan alas buat orang-orang yang ngerasa diagung-agungkan. Karena kan di Indonesia kayaknya banyak banget yang mengagung-agungkan Gus Miftah gitu. Kesannya apapun yang dilakukan dan dikatakan tuh kayaknya baik-baik aja gitu di mata pendukungnya. Padahal ini jelas ya, mencederai rasa keadilan di masyarakat. Bahkan juga kalau kita ingat-ingat pernah Pak Prabowo juga memberikan statement waktu beliau mengatakan, saya itu sangat menghargai yang namanya pedagang asongan. Ini coba aku putar kembali. Bagaimana presiden kita itu sangat menghargai yang namanya pedagang kecil. Tetapi Gus Miftah yang merupakan utusan khusus presiden, kok kelakuannya seperti itu? Kita coba simak cuplikan yang dikatakan Pak Prabowo, teman-teman. Saya ingatkan ini, saya sangat berhormat sama pedagang kaki lima. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Sama tukang ojol. Sama tukang ojol. Sama tukang bakso. Pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu dengan fisik mencari maki untuk menangani istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Tuh Pak, mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Karena pedagang kaki lima seperti Bapak Sunaji ini kan mencari makan bukan untuk mau beli pesawat baru, mobil baru, atau hal-hal yang mewah. Mereka tuh bekerja untuk makan besok loh. Jadi seperti biasa, sudah bisa kita duga, pasti akan ada permintaan maaf. Ini yang dilakukan oleh Gus Miftah, di mana Gus Miftah di sini menyampaikan permohonan maafnya. Permohonan maaf ini apakah pure karena dia ngerasa bersalah, atau karena dia sudah mendapatkan teguran dari sekretaris kabinet, dari Pak Prabowo di sini. Kita coba simak klarifikasi dari Gus Miftah berikut ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau seandainya mungkin nggak ditegur sama kepemerintahan dari Pak Prabowo, apakah Gus Miftah mau minta maaf? Sebenarnya kejadian ini kan bukan kali pertama ya. Beberapa waktu sebelumnya juga sempat video viral pada saat Gus Miftah itu katanya bercandaan gitu ya, kayak mau nyorin istrinya di depan umum. Katanya itu adalah hal yang biasa bagi keluarga kami, itu adalah bercandaan doang. Tapi kan masyarakat menilainya kok seperti itu. Sekarang kejadian lagi seperti ini. Yang nggak habis pikirnya adalah ada salah satu statement dari pengacaranya Gus Miftah yang memberikan klarifikasi juga, dan beberapa sahabatnya bilang, itu hanya bercandaan doang. Kalian yang terlalu baper, kenapa sampai terbawa perasaan? Apakah kita yang terlalu baper, ataukah empatinya mereka yang sudah setebal itu ya, nggak mempan lagi dengan hal-hal yang humanis seperti ini? Ini kan basic dari hati nurani manusia kan ya? Apa kita berbeda di situ? Itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan
merupakan intermezzo dan menarik perhatian para khalayak ramai. Kata pengacara Gus Miftah, Herdian Saksono, bahwa itu guyonan dalam syiar dakwahnya untuk menarik perhatian masyarakat. Nggak usah khawatir Gus Miftah, Anda itu sudah menarik kok perhatian masyarakat dengan Anda tanpa memberikan statement seperti itu. Jadi, apa ya, ini dan yang buat konyol itu adalah dengan adanya validasi dari orang-orang di sekitarnya pada saat ceramah itu, dengan ketawa, dengan ngakak seperti itu, hati nuraninya di mana ya? Karena, oke, kita lanjutkan lagi. Salah satu sahabatnya juga membela Gus Miftah. Apa yang dikatakan di sini? Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan Bako, dengan jamaah. Ya, guyonan biasa. Oh, Gus Yusuf bilang ini hanyalah guyonan biasa, bagian dari komunikasi. Secara pribadi teman-teman, kenapa aku membahas hal ini? Karena apa ya? Yang dialami oleh Bapak Yusuf tadi ya, Bapak siapa ya? Bapak Sunaji maksudku. Yang penjual pedagang asongan tuh banyak di Indonesia seperti itu. Ini mengingatkanku pada zaman aku kecil. Aku belasan tahun juga jualan gorengan, jualan asongan, dan 6 tahun itu adalah yang asongan. Sementara sisa belasan tahunnya itu sudah punya tempat makan sendiri. Dulu ada banyak sekali teman-teman yang suka bercandain aku dengan kata-kata anjas gorengan, anjas es balon. Pada saat aku adukan itu ke guru ya, ke guruku, bahkan ke salah satu orang tuanya, orang-orang dewasa tersebut bukannya membela aku, tapi malah mereka bilang, loh memang itu kan faktanya Anjas, kamu jual gorengan, kamu jual asongan, kenapa kamu tersinggung? Bagi anak sekecil itu menghadapi hal seperti itu, ya cuma diem aja, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Dan ternyata ini terjadi lagi kesekian puluh tahun setelah di era zaman sekarang, Gus Miftah dengan orang yang sudah besar seperti itu, yang sudah termasuk orang kaya raya di Indonesia, dan juga terkenal, melakukan hal seperti itu ke orang kecil, ke Bapak Sunaji, dengan atas nama adalah bercandaan dan spontanitas guyonan dalam sebuah dakwah. Itu adalah hal yang sangat konyol. Dan untuk Bapak Sunaji, ada salah satu bantuan yang sudah didapatkan. Aku yakin open donasi untuk Bapak Sunaji akan banyak. Mudah-mudahan ini akan semakin berlimpah open donasinya. Salah satunya adalah dari ada Sayap Hati ini di Instagram yang memberikan open donasi untuk Bapak Sunaji ini. Kita coba lihat apa yang diberikan di sini dan berapa jumlahnya kira-kira. Pak Son, Pak Son ini saya dititip rezeki saking Mas Windi yang tak ditelepon ini 300.000. Ditarin, dihitung dulu. 300.000. Ya, sabun Pak matur sangat, atau sabun kalau sabun mungkin Bapak tambah rezeki kan ada berkah. Mungkin atau mungkin Bapak keluar. Amin. Tekan di Pak. Terima kasih Kak Windy yang sudah. Ini baru tidak bermaksud merendahkan, 300.000 itu kita hargai juga, tapi aku yakin, aku lihat dari komentar-komentar di sini, ada beberapa public figure besar, bahkan salah satu ustadz besar juga meminta alamat dari Bapak Sunaji, yang pasti aku yakin yang akan didapatkan Bapak Sunaji ini kemungkinan besar nggak cuma ratusan ribu, mudah-mudahan adalah ratusan juta rupiah. Bisa menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa jangan pernah ya mengejek orang yang kecil seperti ini. Karena aku pernah ngedengerin salah satu ceramahnya Gus Miftah yang viral katanya. Hati-hati loh kalau kita itu menghina orang, orangnya nggak ngebalas. Itu biasanya akan mendapatkan balasan dengan cepat dari Tuhan. Tapi kalau kita menghina orang dan orang itu membalas menghina kita, kita aman. Apakah ini adalah salah satu bentuk ucapan yang disampaikan di salah satu dakwahnya seorang Gus Miftah? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.